Mas, serius alamat ini bener. Ini kan jalan buntu dan hutannya lebat banget. Sesuai aplikasi, Bay. Namanya Felicia. Katanya dia udah nunggu paket itu lama banget. Udah, antarin aja. Daripada kena rating bintang 1. Bayu merasa ada yang tidak beres. Tapi dia tetap memacu motornya menembus kabut malam yang semakin tebal. Di depannya, sebuah gerbang besi tua yang berkarat terbuka sedikit. Seolah-olah mengundangnya masuk ke dalam kegelapan yang tak berujung. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Sebuah pengantaran paket yang membawa saya ke ambang kewarasan. Siapkan mental kalian, karena kita akan mengungkap misteri di balik rumah nomor 13 dan sosok gadis kecil bernama Felicia. Semuanya bermula jam 8 malam. Hujan rintik-rintik mulai turun. Alamat di aplikasi menunjuk ke sebuah area yang bahkan tidak terdeteksi dengan jelas di peta digital. Motor Bayu bergetar hebat saat melewati jalanan berbatu yang rusak parah. Pohon-pohon besar di sisi jalan tampak seperti tangan raksasa yang siap menerkam. Bayu terus bergumam, mencoba menenangkan diri sendiri. Namun suara mesin motornya terasa sangat asing di kesunyian hutan ini. Tiba-tiba, GPS saya mulai berulah. Panahnya berputar-putar tidak tentu arah. Lalu, sebuah suara muncul dari ponsel saya. Suara GPS. Anda telah sampai di tujuan. Anda telah sampai. Bayu mengerem mendadak. Di depannya berdiri sebuah rumah kolonial Belanda yang sangat besar, namun kondisinya sangat memprihatinkan. Atapnya sebagian runtuh, dan jendela-jendelanya tertutup kayu yang dipaku silang. Gila, siapa yang tinggal di tempat seperti ini? Bayu turun dari motornya dengan ragu. Bau tanah basah bercampur dengan aroma bunga melati yang sangat menyengat menusuk hidungnya. Dia melihat ke arah lantai 2 rumah itu. Untuk sekilas, dia merasa melihat bayangan putih bergerak di balik tirai yang compang-comping. Hatinya berdegup kencang, tapi tuntutan pekerjaan memaksanya untuk terus melangkah menuju pintu utama yang besar. Permisi, paket! Suara Bayu bergema di kesunyian malam. Tidak ada jawaban. Dia mengetuk pintu kayu yang tebal itu 3 kali. Tok, tok, tok. Bunyinya terasa sangat berat, seolah-olah mengetuk peti mati yang terkubur dalam. Bayu mengecek kembali nama di paket itu. Felicia, rumah tua nomor 13. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki kecil yang berlari pelan dari dalam rumah, mendekat ke arah pintu. Syukurlah ada orang. Pintu itu berderit terbuka perlahan, tanpa ada tangan yang terlihat mendorongnya dari luar. Suasana di dalam rumah sangat gelap. Hanya ada cahaya lilin kecil yang remang-remang di kejauhan. Bayu berdiri mematung di ambang pintu. Hawanya terasa sangat dingin, jauh lebih dingin daripada udara di luar. Dia merasakan bulu kuduknya meremang saat melihat sosok kecil muncul dari balik kegelapan lorong. Dek, kamu Felicia. Ini ada paket buat kamu. Di hadapannya berdiri Felicia, seorang gadis kecil berusia 7 tahun, mengenakan gaun putih gaya lama yang kusam, rambut hitam panjang lurus dengan poni, wajah sangat pucat, dan mata besar yang sayu. Gadis itu tidak tersenyum. Dia hanya menatap Bayu dengan tatapan kosong yang menembus jiwa. Dia memegang sebuah boneka kain tua yang salah satu matanya sudah hilang. Terima kasih, Mas, sudah mengantarkannya. Ayah bilang paket ini tidak akan pernah sampai. Suara gadis itu sangat pelan dan terdengar seperti bisikan angin. Bayu merasa tangannya gemetar saat menyodorkan paket itu. Felicia mengulurkan tangannya yang kecil dan sangat putih. Saat kulit mereka bersentuhan, Bayu merasa seperti menyentuh sebongkah es. Dinginnya menjalar hingga ke seluruh tubuhnya, membuat jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Iya sama-sama. Boleh minta tanda tangannya di sini? Bayu menyodorkan ponselnya untuk bukti penerimaan. Felicia hanya diam, lalu dia mencoretkan jarinya di layar ponsel Bayu. Bayu tidak melihat apa yang dia tulis. Dia hanya ingin segera pergi dari tempat itu. Setelah paket berpindah tangan, Felicia bondur perlahan ke dalam kegelapan rumah.
menghilang begitu saja seolah ditelan oleh bayangan-bayangan hitam yang menari di dinding. Bayu segera berbalik dan berlari menuju motornya. Dia tidak berani menoleh ke belakang lagi. Dia menyalakan mesin motornya dengan terburu-buru, namun mesin itu hanya terbatuk-batuk. "Ayo dong, nyala, nyala!" teriaknya frustrasi. Dalam kepanikannya, dia melirik ke arah kaca spion. Di sana, di jendela lantai 2, dia melihat Felicia berdiri tegak, melambai pelan ke arahnya dengan gerakan yang kaku dan tidak alami. Sial, kenapa perasaan gue nggak enak banget? Akhirnya mesin motor menyala. Bayu langsung tancap gas, meninggalkan rumah itu secepat mungkin. Sepanjang jalan pulang, dia merasa ada yang mengikutinya di balik pepohonan. Suara tawa anak kecil terdengar samar di antara deru mesin motor dan suara hujan yang semakin deras. Dia tidak berhenti sampai menemukan sebuah warung kopi kecil yang masih buka di pinggir jalan raya utama. Bayu masuk ke warung dengan napas tersengal-sengal. Pemilik warung, seorang pria tua bernama Pak Darmo, menatapnya dengan heran. "Kenapa kamu, Mas? Kayak habis lihat setan aja." Bayu memesan kopi hitam dan mencoba menenangkan diri. Dia menceritakan bahwa dia baru saja mengantar paket ke rumah besar di ujung jalan buntu tadi. Seketika itu juga, wajah Pak Darmo berubah menjadi pucat pasi, dan gelas yang dipegangnya hampir jatuh. "Mas, kamu jangan bercanda. Rumah itu sudah kosong selama 10 tahun. Nggak mungkin, Pak. Tadi saya baru aja ketemu anak kecil di sana. Namanya Felicia. Dia yang terima paketnya langsung." Pak Darmo terdiam sejenak. Lalu dia mengambil sebuah koran tua yang sudah menguning dari bawah meja. Dia menunjukkan sebuah berita utama dari 10 tahun yang lalu, tentang kebakaran hebat di rumah tersebut. "Felicia itu putri pemilik rumah itu, Mas. Dia meninggal dalam kebakaran 10 tahun lalu karena terjebak di kamarnya di lantai 2. Seluruh keluarganya tewas malam itu. Sejak saat itu, rumah itu dibiarkan terbengkalai. Warga sekitar sering melihat penampakan gadis kecil, tapi tidak ada yang berani mendekat apalagi masuk ke sana." Bayu merasa dunianya runtuh mendengar penjelasan Pak Darmo. "Tapi Pak, saya benar-benar menyentuh tangannya. Dingin banget. Dia juga tanda tangan di HP saya." Dengan tangan gemetar, Bayu membuka ponselnya untuk menunjukkan bukti tanda tangan tersebut kepada Pak Darmo. Namun, saat layar ponsel menyala, Bayu berteriak ketakutan. Di kolom tanda tangan tidak ada nama Felicia. Yang ada hanyalah sebuah noda merah pekat yang menyerupai darah, membentuk pola wajah yang sedang menangis. "Apa-apaan ini? Tadi bukan begini." Pak Darmo menggelengkan kepala. "Mas, sebaiknya jangan pulang sendirian malam ini. Menginaplah di sini sampai pagi." Namun Bayu penasaran dengan isi paket itu. Dia mengecek riwayat pesanan di aplikasinya. Keanehan kembali terjadi. Di sana tertulis bahwa pesanan tersebut dilakukan pada tanggal yang sama, 10 tahun yang lalu. Namun statusnya baru saja diterima malam ini. Bagaimana mungkin sistem aplikasi bisa menyimpan orderan dari 10 tahun lalu? Bayu mulai merasa bahwa dia tidak sekedar mengantar paket, tapi dia telah menyelesaikan sebuah urusan yang belum tuntas dari masa lalu. Dia teringat wajah Felicia, seorang gadis kecil berusia 7 tahun, mengenakan gaun putih gaya lama yang kusam, rambut hitam panjang lurus dengan poni, wajah sangat pucat dan mata besar yang sayu. Tatapan matanya seolah memohon sesuatu. Bayu memutuskan untuk kembali ke rumah itu keesokan harinya saat matahari sudah terbit. Dia ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Saat dia sampai di sana, suasana rumah itu tampak sangat berbeda di bawah cahaya siang. Tetap menyeramkan, tapi tidak mencekam seperti semalam. Dia berjalan menuju teras depan dan menemukan sesuatu yang membuatnya terjatuh lemas ke tanah. Paket yang dia antar semalam ada di sana, di atas tumpukan debu tebal. "Ini paketnya, tapi kok di sini? Dan kenapa sudah hancur begini?" Paket itu tampak sangat tua, kardusnya sudah lapuk dan dimakan rayap. Padahal semalam paket itu tampak baru. Bayu memberanikan diri untuk membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah kotak musik kayu kecil yang sangat indah, namun sudah rusak. Di atas kotak musik itu terukir sebuah nama. "Untuk Felicia tersayang, selamat ulang tahun ke-7. Jadi ini adalah hadiah ulang tahunnya yang tidak pernah sampai.
Tiba-tiba, kotak musik itu mulai berputar sendiri meskipun mekaniknya sudah berkarat. Suara dentingan musik yang sumbang dan lambat memenuhi udara. Bayu merasakan hembusan angin dingin melewati lehernya. Dia menoleh dan melihat Felicia, seorang gadis kecil berusia 7 tahun, mengenakan gaun putih gaya lama yang kusam, rambut hitam panjang lurus dengan poni, wajah sangat pucat, dan mata besar yang sayu, berdiri di kejauhan. Kali ini Felicia tersenyum. Bukan senyum yang mengerikan, tapi senyum yang sangat sedih. Dia mengangguk pelan ke arah Bayu, lalu perlahan-lahan tubuhnya mulai memudar, berubah menjadi partikel cahaya yang menghilang ditiup angin. Bayu menyadari bahwa Felicia telah menunggu 10 tahun hanya untuk menerima hadiah terakhir dari ayahnya yang juga tewas dalam kebakaran itu. Tugas Bayu bukan sekedar kurir, tapi pengantar pesan terakhir. Istirahatlah dengan tenang, Felicia. Bayu meletakkan kotak musik itu di ambang pintu rumah. Dia merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Namun saat dia hendak pergi, dia mendengar suara pria dewasa berbisik di telinganya. Terima kasih telah menjaganya. Bayu menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Dia tahu itu adalah suara ayah Felicia. Seisi rumah itu seolah memberikan penghormatan terakhir kepadanya sebelum dia pergi. Bayu kembali ke kantor kurir dan menceritakan semuanya kepada atasannya. Namun, tidak ada catatan pengiriman paket tersebut di sistem kantor. Rekan kerja yang semalam menyuruhnya mengantar paket itu pun mengaku tidak pernah berbicara dengan Bayu malam itu. "Bay, semalam kan kamu izin sakit, kamu nggak masuk kerja," kata temannya. Bayu terkejut. Jika dia tidak bekerja semalam, lalu siapa yang dia temui di kantor? Bayu segera memeriksa log panggilan dan pesan di ponselnya. Semuanya kosong. Tidak ada riwayat chat dengan rekan kerjanya, tidak ada instruksi pengantaran ke rumah nomor 13. Hanya ada satu hal yang tersisa di ponselnya. Foto tanda tangan berupa noda darah yang kini telah berubah menjadi tulisan yang jelas. Felicia, 2014. Bayu menyadari bahwa dia telah ditarik ke dalam dimensi waktu yang berbeda oleh keinginan kuat seorang anak kecil. Kejadian ini mengubah hidup saya. Sekarang saya selalu merasa diawasi setiap kali mengantar paket ke rumah tua. Pengalaman ini memberinya pelajaran bahwa cinta seorang orang tua dan harapan seorang anak bisa menembus batas kematian. Felicia kini mungkin sudah tenang, tapi Bayu masih sering bermimpi tentang rumah itu. Dalam mimpinya, dia melihat Felicia, seorang gadis kecil berusia 7 tahun, mengenakan gaun putih gaya lama yang kusam, rambut hitam panjang lurus dengan poni, wajah sangat pucat, dan mata besar yang sayu. Beberapa minggu kemudian, saya mendengar kabar bahwa rumah itu akhirnya dirubuhkan oleh pemerintah setempat untuk dijadikan lahan hijau. Saat para pekerja mulai membongkar pondasi, mereka menemukan sebuah ruang rahasia di bawah kamar Felicia. Di sana tersimpan ribuan paket yang tidak pernah sampai, ditumpuk dengan rapi seolah-olah seseorang telah mengumpulkannya selama bertahun-tahun. Apakah itu semua milik Felicia? Ataukah ada kurir lain sebelum saya yang juga terjebak di sana? Kisah ini menjadi legenda urban di kalangan kurir di kota itu. Mereka menyebutnya sebagai paket terakhir Felicia. Banyak yang percaya bahwa jika kamu menerima pesanan ke alamat yang tidak ada di peta, itu adalah undangan dari Felicia untuk menemaninya bermain. Bayu hanya bisa tersenyum getir setiap kali mendengar cerita itu. Dia tahu kebenarannya jauh lebih dalam dan lebih menyedihkan daripada sekadar cerita hantu biasa. Jadi, jika kalian memesan sesuatu, pastikan alamatnya benar. Dan jika seorang kurir datang di tengah malam dengan wajah pucat, mungkin dia baru saja kembali dari rumah Felicia. Bayu menutup ceritanya dengan pandangan yang dalam ke arah kamera. Suasana studio menjadi sangat hening. Bayu menarik napas panjang, mencoba melepaskan sisa-sisa trauma yang masih menghantuinya setiap kali dia melihat gaun putih atau mendengar suara kotak musik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya malam ini. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan cerita ini ke teman-teman kalian yang hobi belanja online, siapa tahu mereka dapat kejutan dari Felicia. Sampai jumpa di misteri berikutnya, dan tetaplah waspada dengan siapa yang kalian temui di balik pintu rumah tua. Selamat malam.